presentasinya saya mulai ya Pak ya, tentang proyek pengembangan desain dan material produk PEL untuk peningkatan durabilitas dan efektivitas pembersihan, disusun oleh Bapak Rusliandi, Bapak Aihan Putra, saya sendiri Bapak Saiful Bahri, Bapak Aib Saifullah, dan Bapak Eko Rahmat Sugiono. Oke, next Pak. Oke, latar belakang dan tujuan proyeknya adalah masalah PEL konvensional. Durabilitas itu rendah Pak, menggunakan kayu lapuk, plastik, atau patah. Efektivitas pembersihan belum optimal, hanya bagian luar atau tali PEL. Ergonominya kurang karena gagang 20 mm terlalu kecil. Tujuan pengembangannya meningkatkan durabilitas dengan stainless steel 304, mengoptimalkan ergonomi gagang, diameternya itu 40 mm, merancang mekanisme pembersihan internal tali PEL. Jadi alat kebersihan rumah tangga ini khususnya PEL lantai merupakan instrumen esensial yang digunakan secara rutin Pak. Namun dalam penggunaannya, produk PEL konvensional seringkali menunjukkan berbagai keterbatasan fungsional dan struktural yang menghambat efektivitas pembersihan serta memperpendek usia ekonomis produksi. Jadi berdasarkan analisnya produk existing sebelum pengembangan ditemukan beberapa masalah Pak, durabilitas materialnya rendah, keterbatasan ergonomi, dan efektivitas pembersihan yang belum optimal. Nah, yang tujuan utamanya dari penelitian dan pengembangan produk ini adalah mengembangkan desain dan material gagang PEL yang semula dari kayu menjadi stainless steel. Melakukan optimasi ergonomi Pak, gagang PEL-nya dengan meningkatkan diameternya dari 20 menjadi 40 mm. Dan juga merancang mekanisme pembersihan baru pada kepala PEL dan gagang yang memungkinkan proses pembersihan tali kapas dapat dilakukan dari luar dan juga dari dalam, sehingga meningkatkan efektivitas pembersihan secara menyeluruh seperti itu Pak. Nextnya dilanjutkan oleh Bapak Rehan. Oke, baik. Terima kasih Mas Saiful atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk di sini ada batasan masalah yang ada 4 ya batasan masalahnya. Yang pertama, fokus pada material, pengembangan utama pada perubahan material gagang dan kepala PEL ke stainless steel 304. Jadi kenapa kita di sini pakai stainless steel 304? Nah, itu karena material ini tuh bisa untuk serbaguna, yaitu dengan tahan karat, higienis, terus juga tahan lama, serta bisa dipakai untuk di industri makanan dan minuman. Terus yang kedua di sini ada analisis material, yaitu terbatas pada perbandingan sifat fisik dan mekanis material atau kayu atau plastik versus stainless steel 304. Yang ketiga ada desain fungsionalitas, mencakup penyesuaian diameter gagang 40 mm dan penambahan fitur rongga serta konektor aliran air. Yang keempat ada lingkup analisis, yaitu tidak mencakup analisis biaya produksi mendalam atau uji pasar skala besar, yaitu yang berarti kita tidak memerlukan kos yang lebih besar untuk mengeluarkan desain pengembangan produk PEL ini. Selanjutnya ada konsep dasar pengembangan produk, ada 4 juga, yaitu yang pertama pengembangan produk, prinsip ergonomi, ada DFM yaitu design for manufacturing, serta ada kajian material. Untuk pengembangan produknya, pada KMPL ini ada aktivitas dari peluang pasar hingga produksi dan penjualan, fokus pada kualitas, biaya, waktu, dan kapabilitas. Yang kedua ada prinsip ergonomi, yaitu memastikan desain produk sesuai kemampuan fisik pengguna untuk kenyamanan dan efektivitas. Jadi
desain untuk produk kami ini bisa menyesuaikan kemampuan fisik pengguna yang bisa memberikan kenyamanan dan efektivitas. Yang ketiga ada DFM, yaitu Design for Manufacturing, yaitu meminimalkan biaya manufaktur tanpa mengorbankan kualitas, termasuk pemilihan material yang tepat. Jadi kenapa kita memilih material dengan stainless steel 304, yaitu sebagai yang pertama tadi yang saya bicarakan, yaitu karena dia tahan karat, higienis, tahan lama, dan juga bisa diaplikasikan pada industri makanan atau minuman. Terus yang keempat ada kajian material, yaitu pemilihan material menentukan durabilitas dan umur pakai produk. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Aib Saifullah ya. Terima kasih Mas Rehan. Izin melanjutkan presentasi. Untuk karakteristik stainless steel 304, stainless steel 304 adalah baja tahan karat, umum dengan 18% kromium dan 8% nikel. Ini memberikan ketahanan korosi yang sangat baik, terutama terhadap oksidasi dan karat. Ideal untuk alat kebersihan yang sering terpapar air. Sifat mekaniknya sendiri meliputi kekuatan tarik tekanan terhadap menjadikan material superior dibandingkan kayu atau plastik. Ini meningkatkan durabilitas, kekuatan menekan gagang dan kepala pel. Durabilitas adalah kemampuan produk berfungsi sesuai spesifikasi dalam kondisi penggunaan yang diharapkan. Umur pakai dipengaruhi mekanisme kegagalan material. Substitusi material ke stainless steel 304 mempengaruhi kegagalan dan memperpanjang umur pakai. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, yang pertama pra-pengembangan, identifikasi dan observasi produk awal, analisis kinerja dan kegagalan. Yang kedua, pengembangan, penentuan substitusi material, perancangan ergonomi dan fungsionalitas. Yang ketiga, pasca pengembangan, analisis komparatif, pembahasan hasil rancangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Sri. Baik, silakan. terima kasih. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait dengan latar belakang dan juga metodologi dan juga pembahasan di awal terkait dengan pengembangan produk ini. Berikut untuk analisis perbandingan produk pel tadi yang sudah dijelaskan, perbandingannya seperti apa sih gitu ya. Di sini ada beberapa komponen, diantaranya gagang yang sebelumnya terbuat dari kayu, itu seperti yang tadi sudah disampaikan, itu dikembangkan terbuat dari stainless steel 304, tapi di sini berongga gitu ya. Dan ini terkait dengan peningkatan kualitas terhadap durabilitas dan ketahanan terhadap tekanan. Dan juga ada material gagang yang awalnya itu dari kayu yang mudah lapuk gitu dan mudah patah juga. Dengan stainless steel ini diharapkan tidak mudah patah dan tidak mudah berkarat juga. Umurnya menjadi panjang, dan juga diameter gagang awalnya kecil 20 mili itu diperbesar menjadi 40 mili, itu untuk kenyamanan dalam memegang gagang. Juga di sana ada fleksibilitas gitu ya, dan juga kepala pel terbuat dari yang awalnya dari plastik biasanya yang kita temui di lapangan gitu ya. Dan ini untuk meningkatkan durabilitasnya juga terbuatnya dari stainless steel. Ya, dan juga mekanisme pembersihan di sini ada fitur tambahan. Proses pembersihannya itu hanya bagian luar biasanya ya. Di kita disiram kayak gitu dari bagian luar. Akan tetapi dengan produk pengembangan produk ini ada proses pembersihannya dari luar dan dari dalam juga. Jadi bisa dialirkan dari rongga-rongga gagang tersebut tadi gitu ya. Biasanya
kalau misalkan kita di muslim itu kalau misalkan air yang datang duluan itu yang bagus, bisa dikatakan bersih seperti itu ya. Jadi di sini pun menyasarnya lebih ke situ juga gitu. Jadi untuk pembersihan untuk talinya. Dan di sini tali pel pun, tali kapasnya gitu ya. Ini bisa diganti, tapi kalau yang biasa kan tidak bisa diganti gitu ya. Kalau dengan dikembangkan di sini itu kemungkinan bisa diganti seperti itu. Selanjutnya peningkatan durabilitas dan ergonomi di sini. Tadi ya untuk dari gagang kayu versus stainless steel gitu. Yang rentan lapuk itu lebih kuat dengan stainless steel. Di sini kenapa 304? Karena ada di bawahnya lagi 20 berapa untuk stainless steel itu agak mudah berkarat, akan tapi 304 itu sudah untuk karatnya itu memang bisa berkarat, akan tetapi lama lebih bagus gitu ya. Dan juga untuk kepala pel di sini yang plastik menjadi stainless steel, diameter gagang 20 ke 40 mili, juga gagangnya juga lebih fleksibel. Selanjutnya di sini peningkatan efektivitas pembersihan dan perawatannya di sini ya. Jadi gagang dan kepala pelnya itu berongga. Kalau sampai saat ini yang dilihat di lapangan itu tidak ada yang berongga di dalamnya. Jadi untuk pembersihannya itu hanya dari luar disiram saja seperti itu ya. Dan juga di sini kemudahan perawatan modular karena bisa diganti untuk kain pelnya sendiri seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya di sini pengembangannya di sini secara teorinya berhasil mengatasi kelemahan produk lama gitu ya, dan juga material dan desain yang baru ini meningkatkan performa produk. Jadi ada peningkatan produk lebih dikatakan lebih premium gitu, akan tetapi secara ergonomis dan juga ukuran berat barangnya pun tidak terlalu jauh gitu ya. Dan di sini produk lebih kuat, nyaman, dan lebih efektif lagi seperti itu. Dan sini untuk saran pengembangan lanjutannya sih di sini perlu juga uji mekanik dan ergonomis lanjutannya, karena sampai saat ini untuk penelitian kami di sini masih belum secara ergonomik lebih jauh lagi, apakah misalkan bisa dipakai untuk anak-anak kah gitu, digunakan hal tersebut masih belum lanjut sampai situ. Jadi ini bisa saran untuk pengembangan lanjutan, dan juga pengembangan fitur lanjutannya lagi, mungkin ada fitur-fitur yang lainnya lagi lebih efektif dan lebih efisien dalam menggunakan kain pel ini seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi saat ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Silakan 3 penanya ya. Baik, silahkan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Siap. Presentasinya sangat bagus, terima kasih. Jadi terkait reproduk dari gagang kain pel dari kayu terus ditambahin stainless ya. Tadi sudah disampaikan bahwa secara dampak positifnya baik secara kualitas ataupun secara keandalannya dan juga secara perawatannya. Bagaimana dengan aspek biayanya Pak? Jadi bagaimana perbandingan biayanya setelah pergantian dari kayu ke stainless steel, dan juga apakah pola produksinya ini berubah, flow prosesnya atau bagaimana? Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, izin langsung dijawab ya terkait dengan biaya produksinya. Di sini tentunya dengan adanya stainless Pak ya, jadi ada perubahannya lebih ke stainlessnya sendiri. Kalau yang saya tanyakan sih untuk dari segi materialnya memang lebih mahal Pak ya daripada yang kayu tersebut gitu ya. Akan tetapi di sini lebih mahalnya sekitar 2 kali lipat dari kayu harganya. Ternyata stainless tidak semahal itu, karena stainless di sini kan yang digunakan stainless berongga, jadi ketebalan yang saya tanyakan itu ketebalannya di 1 mili, itu ternyata memang nggak terlalu mahal juga
1 mili dan diameter 40 mili gitu ya. Jadi sekitar 2 kali lipat dari kayu. Akan tetapi di sini ditawarkan dengan 2 kali lipat tersebut, yang ditawarkan oleh produk ini terkait dengan durabilitas dan juga lebih ke higienisnya ya, higienis, dan juga ada fitur tambahan tadi ya untuk bisa mengalirkan air dari rongga dalam seperti itu, Pak. Itu mungkin Pak Tri. Ada yang kurang mungkin bisa ditambahkan oleh yang lainnya, silakan. Ya Pak, dari saya Pak sedikit tambahan Pak. Jadi transisi ke stainless steel itu kan mengubah profil produknya dari barang konsumsi murah yang cepat rusak menjadi alat kerja industri atau rumah tangga yang tahan lama. Karena ini kan memerlukan perubahan alur produksi dari pengerjaan kayu atau plastik ke pengerjaan logam metalworking gitu Pak, yang lebih kompleks dengan konsekuensi biaya produksi awal yang lebih tinggi namun memberikan nilai tambah pada fungsi dan ketahanan. Jadi mekanismenya itu pembersihan berubah dari metode manual yang dicelup itu menjadi sistem aliran air internal gitu Pak. Karena dari finishingnya itu kayu biasanya hanya diamplas atau di vernis, sedangkan stainless steel kan memerlukan proses polishing gitu Pak, agar tahan korosi dan estetisnya gitu. Seperti itu mungkin tambahan dari saya Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang lainnya ada yang ingin ditanyakan kembali. Silakan yang lainnya. Izin bertanya Pak, Siap, silakan Mas. terkait tadi kapas yang bisa dilepas atau semua bahan-bahannya itu nanti kalau misalkan rusak itu bisa diganti partnya yang rusak doang atau langsung diganti semuanya gitu Pak? Itu aja pertanyaannya Pak. Baik. Jadi di sini kalau dengan stainless seperti ini itu untuk kapasnya itu bisa disediakan terpisah, jadi bisa diganti untuk kapasnya. Nah kalau misalkan yang rusak seperti itu saran yang bagus juga nanti mungkin kalau dikembangkan kembali konsepnya dan juga sistem marketingnya mungkin sebagai spare part jadinya ya, spare part per bagian, karena itu untuk stainless ini lebih baiknya ini tidak fix, jadi bukan dilas sistemnya ya, akan tetapi berbentuk ulir, jadi bisa diganti misalkan kepalanya yang rusak bisa diganti kepalanya saja seperti itu. Handle-nya misalkan ada yang lama kelamaan misalkan ada terlihat kurang estetik, agak buram atau ada sedikit karat, bisa diganti handle-nya saja seperti itu Mas. Baik, makasih Pak. Baik. Ada lagi mungkin satu lagi pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Mas Rusdi. Dari saya mungkin masukan aja ya untuk pengembangan berikutnya. Biasanya ibu-ibu itu agak males gitu untuk tangan itu touching langsung terhadap kain pel dalam proses memeras gitu Mas Rusli. Mungkin untuk pengembangan berikutnya bisa didesain agar besi pada ujung kainnya itu bisa ditarik ke atas, kemudian bisa diperas tanpa tangan itu touching langsung ke kain pelnya. Mungkin itu aja Mas Rusli dari saya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin di sini ibu-ibu lebih hafal ya untuk cara penggunaan kain pel di sini. Terima kasih untuk sarannya untuk bisa dikembangkan ke selanjutnya. Baik, Pak, mungkin pertanyaannya dicukupkan sampai di sini atau bagaimana Pak? Satu kali lagi. Satu Oke. lagi. Itu kan tadi mau masukan bukan pertanyaan. Oh, oke, siap.
Baik, dari rekan-rekan mungkin ada satu pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Baik, yang mungkin kedepannya mau membuat usaha mungkin bisa digunakan seperti ini. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Berarti di kain pel ini ada pendekatan ergonominya ya, Mas Rusli ya? Baik Pak, iya Pak. Di Ada pendekatan ergonominya itu lebih ke pegangan gagang Pak, akan tetapi di sini seperti yang kami sampaikan masih belum terlalu jauh untuk pendekatan ergonominya Pak. Jadi biasanya dilihat dari sekarang untuk gagang pel itu kecil-kecil, kalau dipegang itu agak kurang nyaman gitu Pak. Seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, Baik Pak. apa perbedaan performa antara desain pel datar, pel tali, dan pel microfiber dari sisi ergonomi dan juga efektivitasnya? Apa pel datar, pel kain, Pel tali, ya. apa performa antara desain pel datar, pel tali, pel microfiber dari sisi ergonomi dan juga efektivitasnya? Baik, kalau untuk dari segi pel tali biasanya digunakan untuk lebih ke apa Pak namanya, ke yang rumah tangga seperti itu Pak ya, yang untuk yang lebih kotor kayak gitu lebih mudah. Akan tetapi di sini untuk yang microfiber itu lebih efektifnya itu untuk pembersihan yang lebih. Jadi kayak apa namanya? Kalau misalkan untuk microfiber itu misalkan tidak disapu pun biasanya langsung bersih gitu Pak. Akan tetapi di sini untuk yang tali, untuk efektivitas dulu Pak ya, untuk talinya ini biasanya untuk yang basah gitu. Dengan kondisi si kain pelnya itu harus dibasahkan dahulu. Jadi kotoran-kotoran yang ada di lantai tersebut yang agak membandel biasanya. Kalau untuk microfiber itu agak kurang efektif. Jadi itu tergantung dengan penggunaannya. Itu untuk dari segi efektivitas. Akan tetapi untuk dari segi ergonominya itu di sini lebih ke tergantung penggunaannya sih Pak di situ. Kalau misalkan untuk yang fiber seperti tadi biasanya yang lantai yang kotorannya tidak membandel seperti itu Pak. Tapi kalau untuk yang pakai yang tali itu harus dibasahkan, itu perlu effort khusus kayak gitu. Jadi untuk gagangnya pun perlu kekuatan dan juga perlu lebih besar gagangnya gitu Pak. Karena kalau misalkan gagangnya kecil mungkin bisa membersihkan, akan tetapi dari segi ergonomi cara memegangnya itu lebih perlu banyak tenaga yang dikeluarkan gitu. Jadi tenaga dari jari-jarinya saja. Akan tetapi kalau misalkan si gagangnya lebih besar dan lebih kokoh kayak gitu, itu bisa menggunakan otot tangan juga dari segi ergonominya. Mungkin seperti itu Pak dari tadi kami. Baik. Kalau secara tadi ada material microfibernya ya? Tali kapas sih Pak untuk yang saat ini. Yang ini Pak. Menggunakan microfiber tali. Oke. Ya. Kita
dilihat dari segi biaya mungkin ya. Ya, Pak. Bagaimana pengaruh perubahan desain dan material itu terhadap biaya produksinya? Nah, jadi untuk dari perubahan desain seperti ini lebih ke arah materialnya sih Pak. Terus juga prosesnya tadi ya, bentuk prosesnya pengaruhnya. Jadi yang awalnya tadi produk kayu gitu Pak. Jadi untuk sekarang ini jadinya ke stainless, mesin potong tetap sama, akan tetapi tipe potongnya berbeda, dan juga di sini ada proses penguliran gitu. Jadi harus dibuatkan ulir dahulu. Jadi ada tambahan proses memang. Secara proses itu akan lebih mahal Pak daripada yang kayu juga, dan juga secara material pun lebih mahal kayak gitu. Dan kami saat ini baru ketemu untuk materialnya saja. Coba saya tanya beberapa supplier harganya segimana perbandingannya itu. Tapi rata-rata kalau partai besar itu sekitar 2 kali lipat dari kayu sih Pak untuk material stainless ini, seperti itu. Oke, thank you Mas Rusli. Ada lagi nggak dari teman-teman? Ya, rekan-rekan mungkin ada satu pertanyaan lagi. Cukup kan? Rusli. Baik Pak, kalau seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk kali ini kami cukupkan sampai di sini. Kalau misalkan memang ada pertanyaan di lain waktu, silakan untuk pengembangan produk ini bisa dilanjutkan di lain waktu gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.